Halo, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Anda mendengar tentang buah sirsak? Buah tropis dengan kulit hijau berduri lunak ini seringkali disebut-sebut sebagai obat ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa, terutama dalam melawan sel kanker. Tapi, apa ya klaim ini benar? Atau jangan-jangan hanya mitos? Hari ini, kita akan kupas tuntas fakta medis di balik buah yang satu ini. Jadi simak sampai habis ya. Sirsak, yang punya nama Latin Annona muricata, adalah buah dengan perpaduan rasa asam dan manis yang menyegarkan. Selain enak, buah ini juga kaya akan nutrisi penting seperti vitamin C, serat, kalium, dan berbagai antioksidan yang baik untuk tubuh. Daging buahnya berwarna putih dan berserat. Tapi hati-hati, biji hitam kecil di dalamnya dianggap beracun jika tertelan dalam jumlah banyak, jadi pastikan Anda membuangnya saat mengonsumsi sirsak. Lalu, dari mana datangnya klaim bahwa sirsak bisa melawan kanker? Bagian yang paling menarik perhatian para ilmuwan adalah kandungan senyawa yang disebut Nasius acetogenins. Senyawa aktif ini ditemukan tidak hanya pada buahnya, tetapi juga pada daun, batang, hingga bijinya. Nah, dalam beberapa studi laboratorium atau yang sering kita sebut studi in vitro, senyawa ini menunjukkan kemampuan yang sangat menjanjikan dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Cara kerjanya cukup unik. Senyawa acetogenins ini diyakini dapat memutus suplai energi ke sel-sel kanker yang memang cenderung boros energi. Tanpa energi, sel kanker akan kesulitan untuk berkembang biak dan akhirnya mati. Ini tentu terdengar sangat menjanjikan, bukan? Tunggu dulu. Disinilah letak poin krusial yang perlu kita fahami bersama. Meskipun hasil studi laboratorium menunjukkan potensi yang luar biasa, sebagian besar penelitian ini baru dilakukan pada sel di cawan Petri atau pada hewan percobaan. Hingga saat ini, belum ada bukti klinis yang kuat melalui uji coba berskala besar pada manusia yang dapat mengkonfirmasi bahwa sirsak dapat menjadi pengganti pengobatan kanker medis, seperti kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perbedaan yang sangat besar dan penting untuk kita garis bawahi. Apa yang berhasil di laboratorium belum tentu akan efektif atau bahkan aman saat diterapkan pada tubuh manusia secara keseluruhan. Tubuh kita jauh lebih kompleks daripada sekumpulan sel di cawan Petri. Bahkan, ada risiko sampingan yang patut diwaspadai. Konsumsi berlebihan dalam jangka panjang, terutama dalam bentuk suplemen atau teh daun sirsak yang sangat pekat, dikhawatirkan dapat menyebabkan gangguan saraf yang gejalanya mirip dengan penyakit Parkinson. Ini disebabkan oleh kandungan zat bernama anonacin yang juga terdapat dalam sirsak. Jadi, meski punya potensi, sirsak juga punya sisi lain yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Organisasi Kesehatan Dunia dan komunitas medis profesional hingga saat ini tidak pernah menyetujui sirsak sebagai pengobatan kanker utama. Mereka justru menegaskan bahwa sirsak tidak boleh digunakan sebagai pengganti terapi medis standar yang sudah terbukti efektif melalui serangkaian penelitian panjang. Mengandalkan sirsak dan meninggalkan pengobatan medis bisa berakibat fatal dan justru menghambat proses penyembuhan Anda. Ingat, waktu adalah kunci dalam pengobatan kanker. Jadi, apa kesimpulannya? Sirsak adalah buah yang sangat sehat dan lezat untuk dikonsumsi sebagai bagian dari diet seimbang. Kandungan vitamin dan seratnya sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan meningkatkan imunitas. Namun, penggunaannya sebagai obat kanker utama harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan yang paling penting, selalu konsultasikan dan tetap berada di bawah pengawasan dokter Anda. Jangan pernah menghentikan pengobatan medis yang sedang berjalan hanya karena termakan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Bijaklah dalam memilih informasi, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Anda, nikmatilah sirsak dalam bentuk buah segar atau jus alami untuk mendapatkan manfaat nutrisinya secara maksimal. Jangan terburu-buru menjadikannya sebagai solusi ajaib tanpa dasar ilmiah yang kuat dan arahan dari profesional medis. Kesehatan Anda adalah aset yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Tetap jaga kesehatan Anda dengan bijak dan sampai jumpa di video berikutnya.